Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Para pekerja di tempat hiburan Jakarta menggelar protes di depan Balai Kota menuntut kebijakan agar tempat mereka bekerja segera dibuka di tengah pandemi COVID-19. Di satu sisi, penutupan membuat mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Di sisi lainnya, pembukaan tempat hiburan juga membuka potensi peningkatan penularan COVID-19. Apa yang seharusnya dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi tuntutan mereka? Adakah bantuan bagi para pekerja yang bergantung di tempat hiburan? Sudah bersama dengan kami dari luar studio ada Cucu Ahmad Kurnia selaku Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta via Zoom, dan kemudian ada Mbak Hana Suryani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta juga melalui Zoom. Mbak Hana dan juga Pak Cucu, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Mas Kevin. Ya, saya akan langsung ke Pak Cucu dulu. Pak Cucu, pasca demonstrasi dari para pekerja tempat hiburan di Jakarta, keputusan dan sikap dari Pemprov DKI Jakarta seperti apa? Apakah akan segera membuka tempat hiburan? Jadi gini Pak, dalam pemutusan pembukaan sebuah operasi industri ya, itu bukan hanya kami yang menentukan, tapi kami harus mendapatkan izin juga dari tim gugus COVID baik di tingkat DKI maupun di tingkat nasional gitu. Jadi pada prakteknya sebenarnya kami juga agak rugi ya kalau hiburan ini tidak buka karena tidak ada pemasukan pajak. Jadi dari Pemda DKI sih rasanya kalau ini diperbolehkan kita jalan aja gitu. Oke, tapi sampai sekarang berarti belum ada keputusan. Apakah akan kemudian membuka kembali atau akan tetap menutup? Belum ada keputusan, Pak Cucu? Belum ada, karena gini, tempat hiburan ini adalah tempat-tempat yang sangat beresiko untuk penyebaran virus COVID ya, karena dia sifatnya tertutup, social distancing-nya juga sangat susah dijaga gitu. Jadi kaidah-kaidah ini para epidemiolog juga tidak merekomendasikan untuk dibuka pada saat sekarang. Oke, saya langsung ke Mbak Hana. Mbak Hana, tempat hiburan ini dianggap salah satu tempat yang paling beresiko menularkan COVID-19 dan kemudian sejumlah ahli juga merekomendasikan kalau menurut Pak Cucu tadi untuk tidak dibuka. Tanggapan dari Mbak Hana sendiri seperti apa, Mbak? Ya, tanggapan dari saya paham ini keputusan memang bukan di Dinas Pariwisata, walaupun kami ada di bawah payung industri Dinas Pariwisata. Untuk saya sarankan ya kepada para tim epidemiologi dan tim gugus tugas COVID, mereka ini kan adalah orang-orang yang spesialis di bidang kesehatan. Nah ini kan mereka juga harus didampingi, paling nggak harus berimbang informasi ini. Jadi didampingi oleh tim ekonomi atau dari pihak-pihak yang memang mengerti di operasional lapangan di bidang usaha pariwisata ini. Kalau kita bilang apakah adil sebuah tempat yang pertama menularkan COVID-19 ini, yaitu sebuah restoran di Kemang, dan ternyata restoran itu sekarang malah sudah duluan dibuka. Dan kalau dibilang tudingan-tudingan ke tempat hiburan kami, itu saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena waktu COVID-19 ini sudah ada di Jakarta, itu kami masih sempat hiburan ini dibuka. Dan di situ sudah ada protokol-protokol yang dikasih ke kami, dan kami jelas kami tidak menolak dan kami mendukung dan kami menerapkan itu. Nah kalau sekarang kami tidak diberi kesempatan untuk dibuka, justru dituding dan disudutkan, ini kan salah. Sudah 4 bulan. Oke sekarang gini, kepada seluruh masyarakat yang sedang menonton saya mewakili seluruh pengusaha, karyawan dan semua manusia yang ada di industri kami bukan tidak mengedepankan kesehatan. Kami sepakat sehat nomor 1. Tapi apakah dengan penutupan tempat-tempat hiburan ini dan merumahkan 19.000 karyawan yang mana berdampak lagi ke belasan ribu lagi orang-orang keluarga yang berdampak dari karyawan ini. Apakah itu solusi, opsi? Tidak, kami dipaksa tutup dan dipaksa dirumahkan tanpa bantuan, tanpa perhatian, tanpa apapun itu sentuhan-sentuhan dari pemerintah. Saya nggak ngomong Pemprov aja, karena ini permintaan desakan ini juga dari nasional. Ini jadi perhatian seluruh jajaran dari mulai presiden sampai lini bawah. Jadi kalau kami dituduh sebagai tadi klaster baru atau apapun itu, justru dengan penutupan tempat ini, saya tanya, tugas kita mau sehat, iya. Kita sudah menjalankan protokol, taat, iya.
Tapi dengan dirumahkan yang ada puluhan ribu orang ada di rumah sekarang tanpa pekerjaan, dengan tagihan-tagihan dan biaya hidup yang berlanjut terus, dan ancaman kelaparan, itu jelas 100% kita bisa mati karena kelaparan. Saya tidak menyuarakan diri saya pribadi sendiri. Di sini gini Mas, karyawan di industri kami adalah karyawan yang mana hidupnya dari pendapatan harian. Dapat uang hari itu dipakai hari itu buat hidup. Nah bayangkan 4 bulan kami menjalankan ini dan tanpa ada solusi. Di mana para pakar ekonomi negara ini yang sudah gaji oleh kami. Tempat gitu hiburan loh, ini hadir. dianggap juga menjadi tempat yang sulit dijaga begitu. Nah ini bagaimana kemudian tanggapan dari Mbak Hana kalau dikatakan bahwa tempat hiburan ini sulit dijaga protokol kesehatannya? Saya tidak terima, ini anggapan, ini tuduhan. Kami belum dibuka dan tidak ada bukti, dicoba aja belum malah disudutkan. Kami paham ada stigma di sini. Makanya saya di sini, mari kita bersama-sama, ayo kita keluar dari kesusahan ini. Bagaimana? Jelas arahan Pak Jokowi adalah bagaimana kita berdamai. Berdamai dengan COVID-19 ini bukan berarti kita harus ignore, bukan. Tapi kita berdampingan bagaimana kita menjaga kesehatan tapi ekonomi jalan. Baik, saya kembali kepada Pak Cucu. Pak Cucu, kalau dicermati dari pernyataan Mbak Hana tadi, tampaknya merasa diperlakukan tidak adil. Nah ini tanggapan dari Pemprov DKI Jakarta seperti apa? Ya tidak adil itu saya agak bingung meng-compare kemana ya atau relatif terhadap siapa gitu. Karena sampai sekarang juga banyak industri ya, terutama yang terkait sektor pariwisata itu masih belum beroperasi. Seperti misalnya dunia pameran, dunia event ya. Itu juga tenaga kerjanya tidak sedikit. Kenapa hal-hal ini belum bisa beroperasi? Karena tadi belum ada satu memang situasi penyebaran COVID di Jakarta sendiri belum kondusif banget gitu ya. Kemarin pernah sempat dibukakan di transisi beberapa keran, tapi itu pun belum ada progres. Maksudnya masih tahap yang sama, tahap 1 gitu. Belum masuk kita ke tahap 2. Yang kedua juga memang protokol COVID yang ada itu disajikan belum dapat memenuhi kriteria dari tim gugus COVID gitu. Jadi ada faktor-faktor terutama masalah social distancing, penjagaan social distancing ini yang belum memenuhi kriteria dari tim gugus COVID. Tapi Pak Cucu, bisakah kemudian dibuat sebuah konsep begitu di mana kemudian jalan tengahnya supaya kemudian tadi berdamai dengan corona itu bisa diterapkan di tengah-tengah kondisi pada saat ini khususnya untuk tempat hiburan malam? Ya ini kami kan menyusun protokol COVID ini berbarengan dengan teman-teman dari asosiasi ataupun industri terkait ya, bukan dengan Aspija, misalnya dengan kalau pameran kita dengan Asperapi, kalau event dengan Invendo ya, asosiasi IPO dengan wedding organizer gitu ya. Kami juga meminta kalau bisa ada referensi lah dari tempat lain dari luar negeri misalnya ya. Contoh misalnya untuk dunia hiburan sudah ada belum sih protokol COVID di dunia ini untuk diskotik gitu yang sudah menjalankan gitu ya. Nah ini yang referensi-referensi ini juga kami butuhkan untuk dapat menjelaskan kepada tim gugus COVID gitu, bahwa situasinya bisa lebih aman dengan protokol COVID seperti ini. Baik, Pak Cucu, kalau mencermati mengenai tingkat penambahan kasus baru DKI Jakarta kan kemarin juga masih ratusan begitu ya. Apakah ini artinya bahwa pembukaan tempat hiburan malam ini masih jauh, Pak Cucu? Yang lebih tepat mungkin masih belum ada kepastian ya, karena bahkan kemarin yang udah kita buka aja diminta tutup lagi ya, misalnya bioskop gitu ya, terus juga ada beberapa tempat olahraga tertutup. Itu dari tim gugus COVID di tingkat minta kita untuk mempertimbangkan kembali tempat-tempat tersebut. Jadi sangat memang fluktuatif dari kondisi pandemi COVID yang ada di Jakarta. Baik, saya kembali kepada Mbak Hana. Mbak Hana, bisa tidak kemudian protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan dan kita bisa betul-betul memastikan dan bahkan mungkin meminimalkan gitu sekecil mungkin bahwa ada penularan COVID-19 di tempat hiburan ketika dibuka kembali? Oke Mas, ini saya agak ekstrim nih ya kalau ngomong yang ini letupan hati kami ya. Saya ketawa deh untuk masalah ini. Saya ketawain pemerintah ini semua jajarannya. Bukti nyata kami sudah menjalankan protokol, tidak ada penolakan. Protokol 1, protokol 2 yang disebarkan ke kami dari acuan Kementerian Kesehatan dan Departemen Kesehatan itu turun dikasih lewat Dinas Pariwisata. Kami jalankan, tidak ada penolakan. Dan terus sekarang untuk pengembangan dari protokol COVID-19 ini, Pak, tolong
Negara ini kemana? Pemerintah ini kemana? Di sana ada pakar-pakarnya. Sekarang gini, kalau kemarin bilang, tim gugus tugas COVID-19 bilang, protokolnya lemah. Lemahnya kasih tahu dong ke kami, di mana koreksinya? Ada nggak komunikasi sama kami? Nggak ada. Di sana pemerintah hadir, Pak, hadir buat kami. Kami nggak disentuh, kami nggak dievaluasi. 15 Juni terakhir itu 1 bulan lebih yang lalu kami duduk bersama di Dinas Pariwisata melakukan kesepakatan protokol COVID-19 di industri hiburan. Semua pengusaha tidak ada yang menentang, siap patuh, siap melaksanakan. Tapi setelah itu apakah ada kabar kelanjutannya? 1 bulan lebih, tidak ada. Hanya ada berita-berita dari itu non-formil dibilang tim gugus COVID tidak menyetujui. Kasih tahu di mana dong? Nah ini di mana kita koordinasi kita? Nah sekarang kita cuma disuruh tutup, dipaksa tutup, disuruh bangkrut dan disuruh mati, Pak. Kita disuruh mati 4 bulan kita nggak ada kabar. Kita menangis, semua menangis gitu. Di mana hadir ini pemerintah? 4 bulan. Tolong Mbak Ana, dari catatan dari semua, Mbak Ana sendiri, apakah sudah ada tempat hiburan malam yang bisa dikatakan mati? Ada berapa jumlahnya, Mbak? Dan kemudian ini efek dari penutupan ini sudah sedemikian besar sebetulnya? Oke, kalau dibilang mati sudah mati, Mas. Dari tanggal 23 Maret itu kita semua udah mati. Kenapa? Karena kami hidup ini ada di atas pinjaman kredit bank, satu. Kalaupun ada yang bertahan itu mungkin karena dia gedungnya punya sendiri. Nah, semua pada saat penutupan tempat ini, semua rata-rata langsung merumahkan karyawannya. Unpaid, itu unpaid semua. Nah, ada beberapa pengusaha besar yang masih mempunyai itikat baik itu masih menggaji karyawan sampai Juni kemarin. Karena kita berharap masih ada titik terang di 3 bulan ke depan gitu. Tapi kenapa makanya ada lonjakan sekarang demo kami seperti ini? Kenapa? Karena kami melihat di dunia sudah buka. Korea yang kemarin dibilang klasternya ada klaster baru, tapi sekarang dia sudah sedang direkomendasikan untuk buka. Jepang udah buka, di mana-mana semua udah buka. Daerah-daerah penyangga di Indonesia sudah buka, Bekasi sudah buka, semua sudah buka beberapa area. Nah ini kan yang akhirnya menjadi ketidakadilan buat kami. Dan jangan lupa di Jakarta ini boleh cek masyarakat, mari kita sama-sama turun ke jalan, turun ke lapangan. Hiburan tidak buka ya sekarang, belum buka. Corona naik, COVID angkanya. Bukan karena kami loh. Artinya apa? Fase pertama yang sudah dibuka sekarang, mereka adalah penyumbang dari peningkatan COVID itu. Contoh, pelanggaran terjadi di mana-mana. Sampai hari ini, ya. Gitu. Baik, saya ke Pak Cucu. Pak Cucu, apakah memang ada pembinaan mungkin ataupun komunikasi yang mungkin disampaikan dari Pemprov DKI Jakarta kepada tempat hiburan malam supaya kemudian bisa sama-sama mengevaluasi, bisa menemukan formula yang pas begitu supaya bisa betul-betul menerapkan physical distancing di sisi bersamaan tapi kemudian juga tidak menaikkan ataupun tidak adanya lonjakan COVID-19, Pak Cucu? Ya kami sama Aspija juga sebenarnya cukup intens ya. Memang cuman dalam beberapa bulan terakhir ini kan kami juga meminta ada sandingan lah protokol COVID dari tempat lain yang itu memang belum ada masukan lagi ke kami untuk kami komunikasikan lagi ke tim gugus tugas COVID gitu. Jadi setahu saya juga memang di beberapa negara itu kayak Korea memang sudah dibuka akhirnya ditutup lagi, Amerika dibuka ditutup lagi karena memang jadi epicentrum dan hal-hal ini yang juga menjadi pertimbangan nih tentunya di tim gugus tugas COVID ini. Sedangkan untuk daerah lain yang katanya sudah buka itu saya tidak mengerti apakah mereka sudah mendapatkan izin dari tim gugus COVID di tingkat nasional. Yang itu mungkin kami juga rencananya akan duduk bareng dengan Aspija untuk sama-sama mendiskusikan ini dan tim gugus COVID di tingkat nasional. Baik. Pak Cucu, apakah ada mungkin keringanan dari Pemprov DKI Jakarta yang diberikan kepada tempat hiburan malam, mungkin dari segi pembayaran pajak ataupun dari segi-segi biaya yang lain supaya kemudian tidak membebani pengusaha di sektor ini, Pak? Jadi gini, untuk relaksasi terutama di bidang pajak ya, di pajak hiburan terutama, sulit untuk memberikan relaksasi kepada dunia hiburan karena beban pajak ini adalah menjadi beban customer. Jadi misalnya kita makan di restoran kan ada pajak pembangunan satu tuh. Nah itu adalah yang membayar customer. Jadi kalau kita hilangkan itu ya untuk industrinya sendiri memang tidak terlalu berpengaruh. Mungkin ada beberapa yang harus memang kita koordinasi ke tingkat pusat misalnya untuk relaksasi bank dengan OJK ataupun pajak-pajak yang terkait dengan pemerintah pusat ya itu mungkin harus dikomunikasikan di level yang lebih tinggi.
Baik. Mbak Hana, tempat hiburan sendiri masih kuat tidak untuk kemudian membayar sejumlah kewajiban seperti pajak hingga beberapa waktu ke depan? Kalau saya boleh sumpah, saya sumpah deh Mas, sudah tidak sanggup Mas. Kami gini, dibuka pun sekarang belum tentu teman-teman pada buka Mas. Itu udah pasti banyak sekali yang tutup gitu. Saya sendiri secara pribadi juga saya sudah minus dan kami sudah berhutang untuk membayar abodemen listrik kami. Bayar abodemen listrik doang itu kami sekarang sudah ngutang Mas, saya pribadi. Itu saya berani sumpah, saya sampai seperti itu. Itu saya level pengusaha Mas. Bayangin, nggak apa-apa deh, saya singkirin deh. Saya lebih peduli sama mereka-mereka ini yang sampai jualan kompor, yang sampai jualan helm untuk hidup hari ini beli beras Mas. Ini tim gugus tugas COVID, epidemiologi, semua tim-tim itu ya, mereka yang ahli, mereka yang tahu bagaimana spreading virus ini, bagaimana pencegahannya, kasih kami dong. Saya teriak keras-kerasnya untuk tim gugus tugas COVID, jangan hanya bilang tutup, Anda bikin kami mati, Anda tidak pernah kasih kami solusi. Saya akan teriak suara ini dan dukungan saya apabila saya tidak direspon dalam waktu minggu ini, dukungan saya mengalir dari nasional, dukungan dari para profesi-profesi yang terdampak dari hiburan kami, bukan karyawan kami 19.000 tambah 3 dari pihak keluarganya udah berapa? 19.000 kali 3 ditambah profesi-profesi lain sudah datang ke saya, mereka minta beraliansi untuk mendukung apabila tidak terketuk pintu hati dari para pemerintah ini untuk melakukan keadilan buat kami. Kami akan melakukan aksi kedua. Baik, Mbak Hana dan juga Pak Cucu, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih kepada Mbak Hana dan juga Pak Cucu telah bergabung bersama kami. Kita berharap semoga ditemukan kebijakan dan juga formula yang pas supaya kemudian sektor usaha ini bisa betul-betul bertahan di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih, selamat pagi.